Saat serap aspirasi masyarakat, anggota fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Dr. Andes M.H. Raufik, disambati warga Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Mulai dari pembentukan fraksi, pembagian komisi, kemudian sampai pada pelantikan, usaha semaksimal mungkin memenuhi kelaziman atau kepantasan yang menjadi tradisi, menjadi kultur, menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya akan mencoba seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, 950, jadi tidak sampai 45. Ini suara yang lumayan, yang menurut saya sekarang mencari suara juga susah. Membangun kepercayaan sehingga ada kepercayaan, saya mendapatkan kepercayaan supaya bisa terpenuhi dengan perjuangan dari dewan yang ada, baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah kabupaten. Saya rasa itu Pak yang Pak Raufik, terkait pupuk ini kan persoalan yang langka ya dari dulu tahun ke tahun ya. Ini warga Bunga ini sambatan terkait pupuk. Sebagai wakil dewan wakil rakyat seperti apa? Jadi saya kira tidak hanya di Bunga saja, di beberapa tempat lah. Selama saya resah ini masih menjadi persoalan. Ya, memang ini saya tidak bisa melakukan pendampingan secara teknis, tetapi secara prinsip sudah saya sampaikan bahwa itu bisa ditanyakan mulai ke desanya, kemudian ke kelompok taninya, berdasarkan dan berpegangan pada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kementan, Pak Menteri Pertanian kita di dalam pertemuan dengan kepala desa dan beberapa pejabat yang lalu. Jadi saya kira ini menjadi pegangan untuk masalah pupuk. Di 2024 ini sebetulnya pupuk kan sudah ada penambahan kuota 100%, tetapi memang birokrasi dan tata caranya ini yang masih sangat ribet dan kemudian masih banyak kendala-kendala, baik di sisi petaninya maupun di sisi pelaksananya. Sehingga ini yang mestinya kita urai dan disederhanakan tata kelola dan tata niaganya, biar petani ini, baik petani sawah, palawija maupun petani tambak yang sama-sama membutuhkan pupuk itu bisa dari tahun ke tahun tidak dapat diselesaikan, sehingga tidak ada perubahan apa-apa di soal pupuk. Sehingga mudah-mudahan yang menjadi kebijakan Pak Mentan ini cepat diurai, ditata langsung di sisa 2024 ini saya kira karena ini juga sudah mulai musim tanam, jadi mungkin sudah harus disiapkan dengan baik sehingga pupuk tidak lagi menjadi persoalan yang dari ujung ke ujung, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari selalu dibicarakan dan tidak ada ujung pangkalnya penyelesaiannya, selalu menjadi masalah. Saya kira itu urusannya, korelasinya dengan program Pak Prabowo yang terkait dengan posisi kita harus dengan predikat swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini kan butuh perangkat, butuh kekuatan tata kelola yang baik dari hulu sampai hilirnya, kan begitu. Dari petaninya sampai kemudian menjadi bahan makannya. Semuanya ditata dan semuanya harus dijaga dengan baik agar ini betul-betul menunjukkan bahwa swasembada pangan itu seperti ini loh, gitu loh. Dari hulu sampai hilirnya
apa saja yang menjadi bahan pangan kita, terutama di bahan pokok ya, di bahan pokok. Nah, bahan pokok ini yang mestinya harus terjaga dengan baik. Pemerintah harus melakukan proteksi, harus menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas tanam dan panennya dan lain sebagainya. BUMD atau perda yang nanti kita gagas yang terkait dengan pangan itu hanya terkait dengan itu, tidak terkait dengan soal pupuk soal lain, tidak masuk dalam variabel yang kita inginkan seperti itu. Bahwa pupuk menjadi variabel penting, menjadi faktor penting, iya, tetapi mungkin di perda itu singgungannya tidak detail, hanya menjadi bagian supporting aja di dalam menciptakan swasembada pangan. Jadi kita ingin bahwa biar tidak menjadi tumpang tindih kewenangan dan terjadi simpang siur, siapa yang punya kewenangan, siapa yang tidak, dan begitu, biar semuanya jelas sesuai dengan aturan main yang menjadi kebijakan pemerintahan Pak Prabowo tadi.